Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan titik stasioner beserta soal-soalnya yang terdiri dari level easy, medium, dan hard. Jadi untuk teman-teman semua, mohon disimak baik-baik dan persiapkan buku dan alat tulisnya, oke? Baik, saya persilahkan kepada Ariska untuk menjelaskan. Terima kasih Basma. Oh iya teman-teman tahu tidak apa itu titik stasioner? Ya, aplikasi turunan stasioner secara grafik adalah titik keadaan di mana kurva itu diam, yakni bernilai 0. Jadi teman-teman bisa melihat dari gambar ini, maksudnya adalah titik naik dan turun secara grafik itu bernilai 0, yakni kemiringan dari gradien titik stasioner itu bernilai 0. Titik A, B, C. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa syarat dan jenis-jenis stasioner itu, yang pertama, syarat stasioner yaitu f aksen x sama dengan 0, yang jenis stasioner maksimum dan nilai minimum atau titik balik. Baik, kita langsung ke contoh soal saja ya, biar teman-teman paham konsep cara menghitung atau langkah-langkah dari aplikasi turunan stasioner. Contoh soal pertama yaitu saya akan memberikan level easy atau mudah. Ya, yang pertama, diketahui fungsi f aksen x sama dengan 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2 tambah 12x. Tentukan titik stasioner, jenis titik stasioner, nilai minimum dan nilai minimum. Oke, kita akan tentukan dulu titik stasioner. Oke teman-teman, jangan lupa bahwa kita menentukan titik stasioner itu harus menentukan fungsi fx yang dimana syarat stasioner yaitu f aksen x sama dengan 0 yang seperti saya bahas tadi, yaitu kita terjemahkan 2x pangkat 3 sama dengan 6x pangkat 2 min 9x pangkat 2 min 18x, karena 9 kali 2 18, x pangkat 2 ya 1x karena disebut 1 tambah 12. Jadi hasilnya kita bagi 6 karena disederhanakan, bisa disederhanakan menjadi 6x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 min 18x min 3x tambah 12 dibagi 6 sama dengan tambah 2 sama dengan 0. Oke, ini ketemu hasilnya dan kita faktorkan. Min 3x tambah 2, kita tahu bahwa faktor jika difaktorkan yaitu min 2, karena min 2 tambah min 1 sama dengan min 3, dan ini juga tambah min 1 tambah min 2 menjadi min 2 dan min 1, x min 1 dan x min 2. Ini x pangkat 2, x. Jika teman-teman mengingat cara menghitung faktor. Oke, ini x min 2 sama dengan 0 dan x min 1 sama dengan 0. Yang ini ya. Jadi x itu sama dengan 2, x sama dengan 1. Semoga teman-teman paham ya. Nah, kita sudah ketemu hasil dari x sama dengan 2, x sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan fungsi fx ini. Perhatikan ya. X-nya kan 2 nih. Jadi kita masukin, karena sudah mensubstitusikan yang ini fx, jadi menjadi seperti ini. F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 min 9 kali 2 pangkat 2 tambah 12 kali 2. Nah, mengapa? Karena ini 2x jadi pangkat 3, jadi ini pangkat 3, sama seperti soal fungsi ini. Jadi kita hasilkan 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 16 kurang 36, karena min 9 kali 2 pangkat 2 ditambah 12 kali 2 tambah, ya hasilnya 24. Kita jumlahkan lagi menjadi hasilnya berapa? Ya hasilnya 4. Jadi kita udah ketemu titik stasioner dari x sama dengan 2 ini, yaitu 2,4. Ya, berikutnya x sama dengan 1. X sama dengan 1 kita substitusikan lagi. F
kali 1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 min 9 kali 1 pangkat 2 tambah 12 kali 1. 2 kali 1 pangkat 3 hasilnya 2 kurang min 9 kali 1 pangkat 2 hasilnya 9 tambah 12 karena 12 kali 1 12. Nah, kita jumlahkan lagi yaitu hasilnya 5. Jadi 1,5. Kita sudah ketemu nih hasil titik stasionernya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa kurva titik stasioner 1,5 dan 2,4. Bagaimana menentukan nilai maksimum dan nilai minimum? Nilai maksimum itu positif 0 menuju negatif. Sudah terlihat bahwa titik B ini adalah nilai balik maksimum karena positif menuju negatif atau positif 0 menuju negatif. Sedangkan titik A yaitu negatif 0 menuju positif. Jadi disebut nilai balik minimum. Sedangkan yang B nilai balik maksimum. Oh, jadi menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya bagaimana? Ya seperti gambar tadi, kita tahu bahwa nilai maksimumnya adalah 5, nilai minimumnya adalah 4. Mudah bukan? Terima kasih untuk soal mudah dilanjutkan oleh Basmah. Nah, sekarang kita bakal nge-solve soal level medium. Di sini ada fx sama dengan sin x, 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Nah, f aksen x sama dengan 0 itu merupakan rumus dari titik stasioner. Kemudian kita turunin nih, jadi cos x sama dengan 0. Kenapa cos x? Kalau dari tabel turunan fungsi trigonometri, dia tuh fx sama dengan sin x, dia menjadi f aksen x sama dengan cos x. Nah, cos x ini dia bisa jadi 90 derajat, dia juga bisa jadi 270 derajat. Nah, habis itu lanjut di sini x sama dengan 90 derajat sama berarti dalam menunjukkan di sini y sama dengan sin 90 derajat. Karena dari soal dia ditanyainnya sin x kan. Nah, dia sama dengan 1. Kalau x, karena dia ada dua jawaban dari tadi, yang cos x itu bisa jadi 90 derajat dan dia juga bisa jadi 270 derajat. Nah, di sini x 270 derajat sama dengan berarti y sama dengan sin 270 derajat sama dengan min 1. Nah, untuk jawaban yang ini dia itu kita bisa menemukan jawaban ini di tabel trigonometri. Nah, teman-teman di sini bisa pause bentar buat bisa ngeliat tabel trigonometrinya. Nah, kalau ini merupakan grafik koordinat dari fx sama dengan sin x, 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Ini kita ngambil dari GeoGebra, teman-teman juga bisa ngikutin juga karena ini bakal di ujung kanan atas bakal ada formatnya gimana, grafiknya itu bisa kayak gini. Nah, sekarang kita bakal nge-solve soal level medium. Di sini ada fx sama dengan sin x, 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Nah, f aksen x sama dengan 0 itu merupakan rumus dari titik stasioner. Kemudian kita turunin nih, jadi cos x sama dengan 0. Kenapa cos x? Kalau dari tabel turunan fungsi trigonometri, dia tuh fx sama dengan sin x, dia menjadi f aksen x sama dengan cos x. Nah, cos x ini dia bisa jadi 90 derajat, dia juga bisa jadi 270 derajat. Nah, habis itu lanjut di sini x sama dengan 90 derajat sama berarti dalam menunjukkan di sini y sama dengan sin 90 derajat. Karena dari soal dia ditanyainnya sin x kan. Nah, dia sama dengan 1. Kalau x, karena dia ada dua jawaban dari tadi, yang cos x itu bisa jadi 90 derajat dan dia juga bisa jadi 270 derajat. Nah, di sini x 270 derajat sama dengan berarti y sama dengan sin 270 derajat sama dengan min 1.
Nah, untuk jawaban yang ini kita bisa menemukan jawaban ini di tabel trigonometri. Nah, teman-teman di sini bisa pause bentar buat bisa ngeliat tabel trigonometrinya. Nah, kalau ini merupakan grafik koordinat dari fx sama dengan sin x, 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Ini kita ngambil dari GeoGebra, teman-teman juga bisa ngikutin juga karena ini bakal di ujung kanan atas bakal ada formatnya gimana, grafiknya itu bisa kayak gini. Soal selanjutnya, diketahui suatu fungsi fx sama dengan 4 cos x ditambah cos 2x untuk nilai x lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Tentukan koordinat titik stasioner. Langkah pertama, kita akan menentukan turunan dari fungsinya dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu min 4 sin x dikurangi 2 sin 2x. Kemudian kita masukkan rumus titik stasionernya sehingga didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu min 4 sin x dikurangi 2 sin 2x sama dengan 0. Kedua ruas akan kita sederhanakan dengan dibagi min 2 dengan catatan hanya koefisiennya saja yang kita bagi 2, yaitu min 4, min 2, dan 0 sehingga didapatkan hasil 2 sin x ditambah sin 2x sama dengan 0. Yang perlu teman-teman ingat adalah sin 2x ini merupakan identitas trigonometri dari 2 sin x kali cos x sehingga kita dapatkan yaitu 2 sin x ditambah 2 sin x kali cos x sama dengan 0. Dan kemudian akan kita faktorkan karena 2 sin x di sini ada double sehingga kita dapatkan yaitu 2 sin x dikali 1 ditambah cos x sama dengan 0. Dari hasil tersebut kita bisa menentukan titik stasionernya yaitu 2 sin x sama dengan 0 dan 1 tambah cos x sama dengan 0. Yang keduanya dipindah ruas menjadi sin x sama dengan 0 dan cos x sama dengan min 1. Kemudian kita akan menentukan sin berapa yang memiliki nilai 0 dan cos berapa yang memiliki nilai min 1 untuk nilai berada di antara 0 dan 2pi atau 360 derajat. Dan dapat teman-teman lihat pada tabel di samping, kita bisa menentukan bahwa sin x yang memiliki nilai 0 adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Sedangkan cos x hanya 180 derajat saja. Kemudian nilai-nilai x tadi akan kita substitusikan pada fungsi 4 cos x ditambah cos 2x. Untuk x sama dengan 0 derajat, nilai stasionernya adalah 4 cos 0 derajat ditambah cos 2 kali 0 derajat sama dengan 4 cos 0 derajat ditambah cos 0 derajat. Cos 0 derajat ini memiliki nilai 1 sehingga 4 kali 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka titik stasionernya adalah 0 derajat, 5. Untuk x sama dengan 180 derajat atau pi, nilai stasionernya adalah 4 cos 180 derajat ditambah cos 2 kali 180 derajat sama dengan 4 cos 180 derajat ditambah cos 360 derajat. Untuk cos 180 derajat memiliki nilai min 1 dan cos 360 derajat memiliki nilai 1 sehingga didapatkan hasil yaitu min 3. Maka titik stasionernya adalah 180 derajat, min 3 atau pi, min 3. Dan untuk x sama dengan 360 derajat atau 2pi memiliki nilai 5 sehingga titik stasionernya adalah 360 derajat, 5 atau 2pi, 5. Jadi koordinat titik stasionernya adalah 0 derajat, 5, 180 derajat, min 3 dan 360 derajat, 5. Adapun grafiknya dapat dilihat pada kurva berikut, yaitu untuk titik A dan titik C merupakan titik maksimum dan titik B merupakan titik minimum.